Ini adalah di sebelah barat wilayah desaku yang pada abad ke-8 disebut sebagai Sri Tambiku. Jadi ini ujung barat desaku, arah selatan, arah utara, lalu sana timur. Sebenarnya di sana ada Gunung Merapi sama Merbabu tapi tertutup mendung. Nah ini berkali-kali saya unggah, kenapa videonya kok rata-rata di lokal sini terus. Ini sekarang gini, kita kembalikan pada diri Anda ya. Misal Anda jadi saya tapi dalam konteks Anda mempunyai perhatian sama cagar budaya dan sejarah masa lalu, peradaban Jawa secara khususnya. Jadi ini kan dulu abad 8 disebut sebagai Sri Tambiku dan dijadikan sebuah komplek Candi Indusiwa oleh Pamegat Swang yang diberikan sebidang tanah di Sri Tambiku ini oleh Raja Rakai Kayuwangi, Raja Mataram kuno yang beriman Hindu Siwa. Lalu katanya di lingga tadi, dua lingga bertulis tadi juga disebut memiliki batas sungai Mauraka. Mauraka dalam hal ini sekarang disebut sebagai Mangu dan Kunjang. Jadi sungai Mangu dulu mengalir di sini, utara sini, ini dekat cekungan ini. Lalu karena erupsi Merapi bergeser ke sebelah sana, lebih ke utara. Lalu di sana mengalir sungai Kunjang yang juga bergeser dan jadi mata air bagi petirtaan yang sekarang menjadi Petirtaan Agung yang sekarang menjadi Dusun Tirto di Desa Parimono. Sana Desa Parimono, lalu Rambiana, lalu Mendut, Candi Mendut, lalu sana Borobudur dan bercandi Borobudur. Ini Bukit Meloreh yang lalu di sini ada Sungai Elo. Dan di sebelah sana juga, ini ujung patok barat desa saya ada di sebelah sana, di sebelah timur Sungai Elo. Sebelah sininya itu sekarang jadi kuburan Gatak. Jadi pada masa Mataram Islam, reruntuhan bangunan candi bekas erupsi Merapi 1006 itu, pada masa Mataram Islam tahun 1300-an itu dijadikan sebagai makam sama bangunan masjid karena udah berubah iman. Lalu makamnya disebut makam Gatak. Hal ini diketahui karena ada penemuan lingga bertulis juga yang menyebutkan sebagai lingga patok barat wilayah Sri Tambiku, tapi diketemukan di sebelah sana, di seberang barat Sungai Elo, di Dusun Banar, Desa Pasuruan atau Desa Deangan mungkin. Nah di sana sekarang dimuseumkan di Museum Borobudur. Di sepanjang Sungai Elo ini sebelah barat sana juga banyak diketemukan, itu Bukit Tidar itu di Kota Madya. Sana juga banyak, tapi situs-situs yang saya menyayangkan kenapa justru situs bekas kolonial Belanda yang diuri-uri sekarang, sedangkan yang di desa-desa gini malah rata-rata pada punah, cukup jadi pondasi sama nisan. Nah itu di seberang sana Sungai Mangu Purba itu, di sana juga ada namanya Dusun Kalangan Dawet. Di Desa Blondo itu juga ada situs tadi terpendam. Di seberangnya ada Dusun Kauman di Desa Blondo, sudah didata sama BPJB. Lalu ini sebenarnya ada Gunung Sumbing tapi tertutup, wilayah Temanggung sama Wonosobo, sana wilayah Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah di tepi Elo sini ada yang Kalangan Dawet tadi. Lalu di sini ada lingga juga. Di Dusun Tiban ini ada dua lingga. Ya itu tadi, karena keminiman undang-undang cagar budaya, rata-rata
Itu yang sudah didata itu juga Yoninya, orangnya kalau bahasa Jawanya sambat sama saya Gersulo curhat, kenapa batunya nggak dibeli gitu. Nah, itulah itu kan apa, ada pohon randu. Nah, itu randu adalah tanaman khas bagi Candi Siwa yang ditanam di depan halaman Candi Siwa. Itu udah berumur berapa ratus tahun itu. Di sana juga ada situs bebatuan, tapi sebelah sana candinya dari batu bata. Lalu Dukuh itu juga diketemukan patung sapi sama Dewi Durga. Itu juga kasus lagi, karena yang menemukan sampai meninggal sahabat nggak diberi kompensasi. Tapi entahlah, semua relatif tergantung pribadi masing-masing sama jagat budaya. Lalu sebelah sana itu juga wilayah Borobudur sana. Lalu di Sapari Mono juga banyak itu. Nah, Candi Patok Timur diketemukan di Dusun Jedak, Desa Mungkit, sana Desa Mungkit. Lalu ini sebelah sana Desa Bertawang namanya Dusun Japun. Japun Mungkit itu lokasi untuk bertapa atau bersemedi. Lalu Candi Patok Timur diketemukan di Dusun Jedak. Di sana juga ada wilayah namanya Mungkidan sama Japunan ya. Berarti itu kan wanua atau desa rata-rata didirikan menghadap ke arah timur, yaitu menghadap ke Gunung Semeru yang dipercaya sebagai gunung tertinggi di Jawa. Kan lokasi terdekat sama Kahyangan dalam iman Hindu Siwa Jawa kuno dulu. Nah, di sana Mungkidan sama Japunan. Berarti ke sana Mungkit Japun. Nah, di sebelah sana itu bukit kecil ini namanya itu Desa Cendian. Sana juga banyak situs bebatuan, candi sama petirtaan. Sebelahnya sana lagi itu ada penemuan Yoni ukuran jumbo itu yang sekarang dibawa ke Dikbud. Itu juga sebenarnya saya yang melaporkan, tapi itulah berkali-kali kasus saya toh yang disebut menemukan orang lain juga. Nama saya nggak ada tersebut sama sekali, padahal udah di beberapa tahun yang lalu saya laporkan. Lalu di Pare sana, seberang sana itu kan jalan Jogja Semarang, itu di sebelah sana itu ada sebelum jembatan Elo itu juga ada Dusun Pare, Desa Blondo, juga ada patung Nandi. Kembali ke Sitamiku, itu kita lihat di dalam gambar adalah petanya lokasi situs. Ini Jetis, tempat pembakaran kremasi jenazah umat Hindu Siwa. Di desa Jawa itu rata-rata ada nama Dusun Jetis. Lalu di sini Candi Durga yang jadi masjid. Lalu di sana Candi Garuda, ini Candi Sudut Bendo. Ini di pohon ini ada mata air juga yang disebut Jimatan. Itu juga Candi Sudut, Candi Sudut juga sudut sebelah sana di Desa Bertawang, sana di Dusun Kalangan, Desa Bertawang. Lalu sebelah sana ada sawah Genggong sebelum Tirto, sebelahnya Tirto itu ada sawah Genggong, dan juga ada candi terpendam. Mungkin candi sudut atau batas wilayah ada di Genggong sama yang Kalangan Dawet tadi itu yang terpendam. Itu rata-rata bisa kita perhatikan. Di sana juga Candi Siwa, lokasi tempat saya menemukan batu dua lingga bertulis tadi itu disebut sekarang jadi makam karang. Itu jadi di sana juga ada pohon randu. Rata-rata pohon randu itu tanam di depan halaman Candi Siwa. Di sana ada Dusun Randu Gunting, Ringin Putih juga. Tanaman rata-rata itu tanaman khas di depan bangunan Candi Hindu Jawa. Itu ada tanaman khas seperti yang masih ada itu adalah itu pohon preh. Kita cukupkan sampai sini dalam budaya dari Magelang.